Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'dum wa tabammakum wa tabawwa'tum minal jannati manzil insyaallah taala. Itu doa yang bagus Anda ucapkan ketika menerima tamu, ketika menyambut rombongan, itu bagus. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Alhamdulillah, Ustadz dengan Ustadz Wahyu Salim dan juga segenap pengurus BPIC Islamic Center, juga ada Ustadz Ade Syihabuddin yang ketua harian, merasa sangat berbahagia dan berbangga dengan semangat dari Anda semua untuk menghadiri dan mengikuti kajian kitab ini. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua setelah pertemuan yang pertama kita berjumpa lebih kurang 2 minggu yang lalu, dan karena satu dan lain hal pertemuan kita alihkan ke hari Jumat dengan jam yang sama insyaallah, yaitu ba'dal asar mubasyaratan. Dan ada juga hikmahnya kita alihkan ke hari Jumat, karena Anda yang pernah belajar hadis tentu pernah baca hadis bahwa di hari Jumat itu ada satu sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim illa ajaballahu lah. Ada satu saat, satu timing, kalau seorang hamba berdoa di saat itu atau beribadah di saat itu Allah akan segera untuk mengijabah dan mengabulkan serta menerima doa itu. Nah, saat itu kemudian oleh para ulama dikaji kapan itu saatnya. Itu menjadi penelitian yang menarik. Ada yang mengatakan sebelum Jumat, ada yang mengatakan ketika khatib itu duduk di antara dua khutbah. Makanya kalau Anda yang putra tentu kan melihat ketika khatib duduk istirahat kan orang berdoa. Memang itu saat yang paling bagus untuk berdoa. Ada yang mengatakan setelah asar. Ya, semoga ini di antara qaul yang ma'tabar, bahwa di antara saat yang Allah mengijabah doa seorang hamba di hari Jumat adalah ba'dal asri. Nah, dan kita memang dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik. Pertemuan yang pertama dulu kita sudah bahas tentang sekilas tentang pengarang Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu taala, kemudian juga tentang sekilas mengenai kitab ini, pengantarnya, juga tentang ilmu tahqiq ya. Ini luar biasa, Anda sudah mulai diberikan sedikit pengetahuan tentang dunia tahqiq. Ini dunia yang sesungguhnya kalau di Al-Azhar itu S2 baru belajar. Nah, memang dunia yang cukup rumit dan memerlukan kesungguhan untuk mengkajinya. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini sudah datang dari Muhammadiyah? Sudah? Dia yang datang terakhir dari mana? Anda? Tawalib ini. Ada yang Muhammadiyah? Tidak ada. Oke, mungkin belum datang lagi. Taib. Sekarang kita ingin lihat siapa yang punya keberanian untuk maju ke depan. Ini ya qara' kitab. Siapa yang mau baca kitab? Falyataqaddam ilal amam. Tafadhal, ahsan.
Ada kitabnya Nanda? Baik, silakan. Atau pakai inilah, pakai kitab yang ini, silakan dibawa ke sana. Nah, karena kitab yang ini ditahqiq, itu enggak kan? Safhah wahid wa salasin. Kita masuk ke pembahasan yang baru tentang mahiyatil ilm, hakikat dari ilmu. Masmuka ya bunayya? Hah? Man? Nabil. Taib. Pak Wahyu boleh diberikan mic ke Nabil? Makasih Pak Wahyu. Barakallahu fiik. Huna ahsan li Nabil hatta yaraka al-akharun, yaraka ikhwatuk wa yaraka akhwat. Kilo teman-teman. Fadhal. Maaf ini ya, ini kurang jelas fokusnya, tapi semoga bisa Anda tetap mengikutinya. Fadhal. قال المؤلف رحمه الله بكتابه ونفعنا الله بعلومه بالدارين اللهم آمين. Sebentar, ahsan ya Nabil. Itu bagus ketika kita membaca kitab ulama kita memulainya dengan mendoakan beliau. Anda nanti kalau di sekolah disuruh baca, tolong baca kitab ini, jangan langsung saja Bismillahirrahmanirrahim muqaddimah, enggak begitu caranya. Etikanya adalah kita mendoakan dulu pengarang kitab. Qala al-muallifu atau qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Bagus. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Telah berkata pengarang, semoga Allah merahmatinya dan semoga kita mendapatkan manfaat dari ilmunya di dua kampung, dunia dan akhirat. Jangan sampai kita baca kitab mereka, kita dapatkan ilmu mereka, tapi kita pelit mendoakan mereka. Jangan. Ya. Dan juga setiap Anda menyebut ulama, usahakan sebutkan juga rahimahullah. Kalau sudah meninggal ya, kalau masih hidup hafizahullah. Itu kebiasaannya begitu. Jangan dibalik. Ustaz Yendri berkata rahimahullah, jangan, Ustaz masih hidup. Pakai hafizahullah. Tapi Angku Mudo kalau di Tawalib, Dinia Putri Encik Rahma pakai rahimahullah perempuan atau rahimahullah. Sebutkan rahimahullah itu. Doa kita kepada beliau, tanda kita menyadari dan mengakui jasanya kepada kita. Tafadhal Nabil, ahsan. Fasdun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya'lam بأنه لا يفترض على كل مسلم ومسلمة طلب كل علم وإنما يفترض طلب علم الحال كما يقال أفضل العلم علم الحال وأفضل العمل حفظ الحال. Hasbuk. Ahsan ya Nabil. Kita kembali, kita perhatikan faslun, pasal yang baru ini. Fi, ingat apa arti fi kemarin? Tentang ya, kita artikan dengan tentang apa arti mahiyah? Mahiyah hakikat. Dia dari kata mahiyah. Ma itu apa? Hiya kan dianya. Maka penambahan ta itu lebih kepada seperti halnya allamah begitu. Jadi mahiyah tentang itu hakikat artinya. Dari kata mahiyah, apa dianya? Tentang hakikat ilmu dan fikih serta keutamaannya. Apakah nanti sama antara ilmu dengan fikih ataukah berbeda? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, talabul ilmi, menuntut ilmu itu
fariidatun, merupakan kewajiban, ala kulli muslimin wa muslimatin, terhadap setiap muslim dan muslimah. Nah, ananda, kita biasakan setiap membaca kitab yang sudah bertahqiq, kita baca juga ininya, footnote-nya ini. Ini tambahan ilmu untuk kita dari pentahqiqnya. Ini kan hadis ini nih, hadis yang dinukilkan oleh pengarang. Kita lihat nomor 2 ini ya. Ini dzakarahu Ibnu Abdil Bar fi jami'ihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar, atau disebutkan Ibnu Abdil Bar dalam jami'nya. Jami' ini adalah kitab Ibnu Abdil Bar yang judul lengkapnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli. Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli. Coba siapa yang tahu dari mana asalnya Ibnu Abdil Bar ini? Orang mana beliau? Ini nama ini nanti akan sering Anda temui dalam kitab fikih, kitab hadis, tafsir. Nama ini sering ditemui. Memang ulama yang sangat diakui ke dalam ilmunya, kedalaman ilmunya. Ada yang tahu dari mana negeri asalnya Ibnu Abdil Bar? Beliau dari Maghrib, Maroko, Al-Andalusi. Nama lengkapnya Ibnu Abdil Bar Al-Andalusi, Andalus. Ya. Sekarangnya tentu Spanyol jadinya, ya. Tapi ini dulunya Al-Maghrib. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Jami'nya gitu, Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli. La bisanadihi an Anas, tetapi tidak dengan sanadnya dari Anas. Bisanadihi, ya di sini kurang jelas. Bisanadihi di sini dengan sanadnya, sanad Ibnu Abdil Bar dari sahabat Nabi Anas bin Malik, tapi dengan tambahan, ada tambahan dalam kitab Ibnu Abdil Bar ini, wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitani fil bahri. Penuntut ilmu itu setiap sesuatu akan memintakan ampun untuknya. Hattal hitan fil bahr, sampai ikan-ikan di lautan pun memohonkan ampun untuk kita para pencari ilmu. Ya, Anda yang tadi dari asrama ke sini jangan merasa sia-sia, insyaallah. Walaupun jatah untuk ke pasar jadi terambil ya. Jangan merasa rugi. Setiap langkah kita, waktu yang kita lalui di majelis ilmu itu, selama itu insyaallah, bahkan juga nanti ketika pulang pun kita akan dimintakan ampun kepada Allah oleh segala sesuatu, sampai ikan-ikan di lautan. Wa akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam muqaddimah dan seterusnya. Panjang ke bawah lagi. Intinya Anda, hadis ini punya dasar gitu. Dia punya sanad, dia punya rujukan, bukan sembarangan. Dan kita sebagai thalibul ilmi, di samping hafal hadis, juga tahu di mana sumber hadis itu, di buku apa terdapat hadis itu. Karena Anda kalau memperhatikan sebagian ya, semoga tidak banyak, para khatib, para dai, mubaligh, kan kadang-kadang tidak menyebutkan hadis secara dari lafaz aslinya, hanya terjemahannya saja, hanya maknanya saja. Kalaupun disebutkan lafaz Arabnya, itu pun tidak tahu di mana sumbernya, siapa perawinya. Nah, di kita harusnya sampai ke sana. Rawahu fulan, baru itu baru terasa kita sedang mencari ilmu. Baik. I'lam, ketahuilah, bi annahu, Anda belum ada yang cetak buku ini, yang print? Belum, tapi ada buku yang ininya ya, nggak masalah. Kan ada buku versi lamanya ada ya. Baik. Silakan Ustaz. Fadhal Ustaz. Barakallahu fiik. Jadi kalau apa namanya tidak di print atau belum print, maka lupa buku yang ada. Yang jelas karena imbang kurang jelas, agak kabur ini, semoga tidak mengganggu. I'lam, ketahuilah, bi annahu, bahwasanya, la yuftaradu. Yuftaradu itu apa sighatnya? Fi'lun mudhari' mabni lil majhul. Atau yang bagus lagi, kalau di banyak buku itu bagi pengucapannya mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Lebih indah.
Kalau majhul itu kan majhul, kayaknya kita dibodohkan atau tidak diketahui, dikejahili gitu kan, tidak bagus bahasanya. Maka digunakan mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Dan ulama itu nanda mereka pandai memilih bahasa yang indah, yang menarik. Jadi tidak sekedar ilmu tapi bahasanya bahasa yang kasar, atau bahasanya itu bahasa yang tidak memperhatikan rasa begitu. Nah, tidak begitu. Mereka memilih bahasa-bahasa yang lebih indah. Baik. Ketahuilah bahwa tidak diwajibkan terhadap setiap muslim dan muslimah talabu kulli ilmin, untuk mencari dan menuntut seluruh ilmu. Ini mungkin juga. Tidak mungkin juga. Jangankan seluruh ilmu, untuk ilmu hadis saja, kata Imam Suyuti, kalaulah seorang manusia menginfakkan usianya seluruhnya, tidak akan bisa. Paling hanya dapat dia sepertiga dari ilmu hadis yang dikuasainya. Begitu banyak cabang-cabangnya, sangat banyak. Ingat kembali, ilmu hadis, ilmu yang sudah matang dan sudah apa, kemarin kita sudah sampaikan kan? Ada 3 jenis ilmu. Satu, ilmu yang sudah matang, nadhaja wahtara, matang dan belum ya? Oh ya, di KMI saya sampaikan ya. Lupa. Ada 3 jenis ilmu ada. Pertama, ilmun nadhaja wahtara, ilmu yang matang dan gosong, saking sudah banyak dibahas sudah gosong dia. Ada ilmu yang lam yanduj wa lam yahtarik, ilmu yang belum matang dan belum akan gosong juga tentunya. Ada ilmu yang sudah matang tapi belum gosong lagi. Ilmu hadis termasuk ilmu yang sudah matang dan sudah gosong. Dan dibahas semuanya oleh para ulama kita. Maka tidak akan bisa kita untuk menguasai seluruh ilmu hadis itu. Baru satu ilmu, apalagi ilmu-ilmu yang lain. Makanya kata Imam Zarnuji, tidak diwajibkan terhadap setiap muslim dan muslimah untuk menuntut seluruh ilmu. Nah, mungkin juga. Nah, jadi gimana? Wa innama yuftaradu talabu ilmil hal. Yang diwajibkan itu, sesungguhnya yang diwajibkan itu adalah menuntut ilmu al-hal. Coba, apa arti ilmu al-hal? Apa arti al-hal? Ilmu? Iya. Al-hal itu kan kalau mudhari' kan ada 2, al-hal dan mustaqbal. Ilmu yang sekarang, ilmu yang kita perlukan. Oh, kita akan menjadi seorang pedagang, harus dan wajib mempelajari ilmu fikih dalam jual beli. Kita akan menjadi seorang katakan karyawan, harus dan wajib mempelajari ilmu tentang bagaimana interaksi dengan atasan, dengan sesama rekan kerja, dengan bawahan, harus begitu. Jadi ilmu yang diwajibkan terhadap setiap muslim dan muslimah adalah ilmu al-hal, ilmu yang dibutuhkannya ketika itu. Maka ananda, Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu satu ketika mengeluarkan satu pengumuman atau satu katakan keputusan khalifah lah, bahwa tidak boleh berjual beli kecuali orang yang sudah mengerti fikih jual beli. Begitu oleh Umar. Kalau nggak begitu nanti dia tidak jujur dalam menimbang, kemudian dia mungkin bisa saja ditipu oleh pembeli, atau dia menipu pembeli dan dia merasa itu adalah hak dia sebagai penjual untuk mendapatkan untung yang lebih. Maka kata Umar, tidak boleh turun ke pasar kecuali orang yang sudah mengerti tentang fikih jual beli. Nah, coba sekarang kita cek ke pasar kita. Begitu nggak kira-kira? Tapi itu kewajiban kita juga sebagai pencari ilmu, sebagai ulama dan sebagai dai. Kita ajak mereka, Bapak Ibu yang para penjual, para pedagang, luangkan waktu agak sehari 2 hari datang ke masjid, kita belajar fikih jual beli agar mereka paham mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Jadi ini yang menjadi kewajiban untuk setiap muslim, talabu ilmil hal, menuntut dan mencari ilmu yang diperlukan saat itu.
Kama yuqal, seperti yang dikatakan oleh banyak ulama, afdalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling mulia, yang paling terbaik adalah ilmu al-hal. Ananda misalnya, sekarang Ananda ada di madrasah, di pesantren. Tidak salah Ananda juga belajar tentang desain misalnya, tentang hal-hal yang mungkin di luar dari dunia syariah. Tidak ada masalah. Tetapi jangan terabaikan yang penting ini. Jangan karena ingin mendalami, katakan ilmu bela diri begitu, silat kah atau apa namanya, akhirnya jadi agak terkesampingkan yang belajar kitabnya. Berarti kita sudah melanggar ini. Ilmu yang sedang kita perlukan sekarang ya ilmu itu, ilmu syariah itu, mengaji kitab misalnya. Wa afdalul amali hifzu al-hal, dan amal yang paling mulia adalah hifzu al-hal, menjaga kondisi sekarang. Oh, kita sekarang sedang jadi santri, jadi siswa, jaga itu. Jangan pikirkan untuk nanti kalau sudah tamat mau kemana ya, nanti kalau sudah tamat kuliah kerja apa ya, itu nanti dipikirkan, jangan sekarang jadi dipikirkan. Apalagi sudah mikirkan mau menikah segala macamnya, itu kan sudah terlalu cepat. Hifzul hal, jaga kondisi sekarang dulu, yang nanti lo dipikir. Lanjut Nabil. Wa yuftaradu 'ala al-muslimi talabu ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana fa innahu la budda lahu min as-salati wa yuftaradu 'alayhi 'ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi biqadri ma yu'addi bihi fardhu as-salati wa yajibu 'alayhi Nabil biqadri ma yu'addi bihi fardhu. Kenapa fardu? Yu'addi ma yu'addi bihi fardhu, maf'ul bih dia. Oke, baik. Biqadri ma yu'addi bihi fardhu as-salat wa yajibu 'alayhi biqadri ma yu'addi bihi iqamatal wajib. Iqamah, betul ahsan, biqamah wajib. Terus li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardan wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Ahsan, baik. Wa yuftaradu 'alal muslim, dan diwajibkan terhadap muslim talabu, menuntut atau mencari ma yaqa'u lahu fi halihi, apa yang terjadi pada dirinya atau apa yang dialaminya dalam kondisinya, dalam keadaannya atau kehidupan kesehariannya, fi ayyi halin kana, dalam segala kondisi apapun, berbagai kondisi yang ada. Fa innahu la budda lahu minas shalah, karena setiap muslim pasti akan sholat juga, berarti dia harus memahami fikih sholat. Fa yuftadu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi, maka diwajibkan terhadap dirinya mengetahui apa yang akan dialaminya, apa yang dikerjakannya, apa yang terjadi pada dirinya di dalam salatnya. Biqadri ma yuaddi bihi fardhu shalah, sekedar untuk dia bisa menunaikan salat. Dia juga tidak dituntut untuk memahami fikih salat sampai kepada hal yang sangat detail, enggak juga. Oh, dia harus paham juga mengenai katakan misalnya nanti bagaimana kalau apa khilafnya para ulama tentang angkat tangan, siapa yang mengatakan sampai ke telinga, yang sampai ke dada, itu tidak penting itu. Yang penting dia sudah bisa mengerjakan sholat dengan ilmu, itu penting. Apa rukun sholat, apa yang membatalkan sholat, apa sunnah sholat, dia harus mengerti itu. Apalagi ananda yang jadi imam, itu ilmu yang diperlukan lebih dari ilmu sekedar bisa sholat saja. Harus tahu jadi imam itu apa kewajibannya. Kalau seandainya batas apa yang dikerjakan, ada sebagai imam yang kena malu, dia sudah buang angin karena malu nanti apa kata orang di belakang, kata jamaah, dia terus saja sampai akhir sholat. Itu dampaknya berbahaya bagi dirinya dan bagi jamaah yang di belakangnya. Dia bertahan saja. Dia harus tahu bahwa ketika dia sudah batal wudu, ya dia pergi saja. Ini nanti yang di belakang yang akan maju ke depan, kan begitu aturannya. Nah, imam yang tidak mengerti hal ini membahayakan ibadahnya dan ibadah jamaah di belakangnya. Penting. Jadi ilmu al-hal, muslim karena akan sholat setiap hari harus mengerti tentang ilmu fikih sholat. Sekedar
bisa menunaikan sholat dalam bentuk yang benar dan tepat sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Tapi kalau jadi imam berarti ada ilmu yang lebih lagi daripada itu. Baik. Wa yajibu alaihi biqadri ma yuaddi bihi iqamatul wajib, ya, dan dia wajib mengetahui sekedar apa yang bisa menunaikan untuk hal-hal yang wajib, itu dulu. Lianna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardan, karena segala sesuatu yang menjadi wasilah, apa itu wasilah? Sarana atau jalan atau media. Segala sesuatu yang menjadi sarana atau media untuk menunaikan yang fardu, itu pun juga menjadi fardu. Ingat kaidah sufiqi apa? Bunyi kaidahnya? Mala yatimul wajibu illa bihi. Pakai illa bihi, fahuwa wajibun. Segala sesuatu yang tidak sempurna yang wajib, tanpa sesuatu itu maka itu pun menjadi wajib. Coba apa contohnya? Wudu, oke. Yang lain? Ya, safar boleh untuk pergi haji. Ada yang sederhana misalnya. Kita ini dulu ketika yang Tuali Putra tentu belajar ini Mabadi Awaliyah Komodo. Di sana disebutkan di antara contoh yang beliau sebutkan begini. Kita akan sholat, berarti kita berwudu dulu. Wudu itu untuk cuci tangan itu kan dari ujung jari sampai ke siku, kayak begitu kan, sampai ke siku. Tetapi kalau kita pas-paskan saja ke siku ini, pas betul begitu, takutnya nanti ada bagian yang tidak tersentuh air. Maka kata beliau, wajib juga untuk menyampaikan sedikit ke atas, ke sini, ke apa namanya ini, ke otot ya, apa namanya ini bagian ini, hah? Lengan ya, ke lengan ini. Maka Anda yang pakai baju panjang, ketika melipat baju itu harus perhatikan, jangan sampai pas-pas saja tibanya di siku, karena nanti akan ada bagian yang mungkin tidak kena air. Kalau akan terhalang sama air, buka betul bajunya. Ya, biarlah wudhu pakai boxen saja misalnya kan, tapi sampai ke sini. Karena tidak akan sempurna mencuci tangan sampai siku kalau tidak membasahi sedikit bagian lengan ini. Nah, gitu kata beliau. Ini kan hal sederhana nih, sehari kita alami. Nah, jangan karena kita buru-buru ingin cepat sholat begitu, akhirnya wudhunya nggak sempurna. Nah, dan juga tadi itu tidak sampai ke siku yang bagian atasnya itu. Baik. Wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakun wajib. Nah, di sini seperti yang kita sampaikan di pertemuan yang pertama, bahwa pengarang kitab ini Az-Zarnuji, beliau bermazhabkan apa? Hanafi. Di Hanafiyah dibedakan antara fardu dengan wajib. Ini kenapa beliau mengulangnya lagi? Kan sama ini kan? Karena sesuatu yang dijadikan sebagai wasilah untuk menegakkan yang fardu menjadi fardu, dan sesuatu yang menjadi wasilah menegakkan yang wajib juga wajib. Bagi kita kan sama saja, fardu wajib juga kan, tapi itu di Syafi'iyah dan Malikiyah juga mereka Hanafiyah beda oleh mereka antara fardu dengan wajib. Coba siapa yang tahu apa bedanya antara fardu dengan wajib di kalangan Hanafiyah? Dari Quran, kalau wajib dari hadis begitu. Ahsan, bagus dulu. Coba ada yang lain. Apa bedanya antara fardu dengan wajib? Indal Hanafiyah. Ini kita sedikit untuk juga menyinggung mazhab pengarang kitab. Meskipun di kita Syafi'iyah tidak beda antara keduanya, sama saja. Salat fardu, salat wajib itu juga. Nah, yang fardu itu indal Hanafiyah ma sabata bidalilin qat'i. Yang fardu itu sesuatu yang dalilnya itu qat'i. Ingat Anda, qat'i itu tidak hanya di Al-Quran, juga di sunnah. Yang namanya qat'i itu juga ada di sunnah, tapi sunnah yang mana dulu? Sunnah yang tadi betul mutawatir. Hasan, bagus. Sementara yang wajib itu masabata bidalilin zonni.
yang dalilnya itu zonni. Sedikit ini penting kita ketahui, apalagi yang anda nanti calon para ulama ini, apa bedanya antara qat'i dengan zonni? Dan juga itu terbagi lagi menjadi qat'i as-subut, qat'i ad-dalalah, zonni as-subut, zonni ad-dalalah. Kalau seseorang tidak bisa bedakan antara empat hal ini, maka akibatnya nanti apa coba? Perbuatan yang sesungguhnya itu perbuatan yang hanya furu'iyah, dia menganggap sebagai hal yang usul, yang pokok. Sampai kadang-kadang saling mengkafirkan, membinakan. Karena di sini masalahnya, dia mengerti perbedaan antara empat hal ini. Qat'i as-subut, qat'i ad-dalalah, zonni as-subut, zonni ad-dalalah. Coba, apa arti qat'i as-subut dulu? Qat'i as-subut. Qat'i secara bahasa berarti apa? Yang pasti. Qata', yang tus, yang pasti. As-subut, yang pasti sumbernya, yang pasti keotentikannya. Adapun qat'i ad-dalalah, yang pasti apanya? Tunjukannya atau maknanya. Zonni as-subut, apa itu zonni? Zonni itu sesuatu yang tidak sampai kepada qat'i. Dia juga bukan hal yang ragu. Dia rajih tetapi tidak sampai kepada qat'i. Zonni ad-dalalah juga demikian. Ini juga kepanjang kajiannya, dan ini kita nanti akan terlalu jauh dari kitab. Ini Anda harus pahami dalam usul fikih. Harus jelas masalah ini. Apa beda antara qat'i as-subut, zonni as-subut, qat'i ad-dalalah, zonni ad-dalalah, dan mana nas-nas yang dikategorikan sebagai qat'i as-subut dan zonni as-subut. Kalau ini tidak jelas, kalau kita memang tidak duduk masalah itu, maka nanti akan muncullah dai-dai yang mudah mengkafirkan, membid'ahkan, karena bagi mereka semuanya adalah qat'i. Udah nggak begitu kan? Bahkan dalam Al-Quran saja ada yang zonni ad-dalalah kan? Memang semua Al-Quran qat'i as-subut, tetapi ada yang zonni ad-dalalah, ada yang qat'i ad-dalalah. Itu Quran. Hadis apalagi ada yang zonni as-subut, zonni ad-dalalah. Baik, itu hanya sekedar tambahan saja untuk Anda, nanti bisa dikejar lagi di usul fikih insyaallah. Baik, wasil Nabil. Wa kadzalika fi shaumi waz zakati in kana lahu mal wal haji in wajaba alaihi, wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajiru min at-tijarah. Ya, demikian juga tentang berpuasa. Sekarang kita masih jauh dari Ramadan insyaallah. Semoga kita disegerakan nanti bertemu dengan Ramadan. Amin. Kalau sudah mendekati Ramadan, kita perlu untuk mengkaji fikih puasa. Walaupun kita sudah pernah dulu mengkajinya, kadang kan lupa apa yang membatalkan puasa, apa yang memakruhkan puasa dan sebagainya. Kaji lagi. Wazakah, dan juga ketika kita punya harta, kita perlu dan wajib mengkaji mengenai fikih zakat. Harta mana saja yang kena zakat, berapa nisabnya, berapa yang akan dikeluarkan dan sebagainya. Ini bagi yang punya harta. In kana lahu mal, jika dia punya harta. Wal haj, yang ingin pergi haji harus paham dengan fikih haji. In wajaba alai, kalau sudah wajib bagi dia haji. Maka anda sebab sekarang, saya tanya kepada anda sekarang masih di tingkat aliyah, ada yang kelas 1, 2, 3. Sudah wajibkah anda untuk mengkaji fikih nikah sekarang? Sudah wajibkah mengkaji fikih nikah sekarang? Ada yang ngangguk di belakang. Sudah Ustaz, sudah, masa belum Ustaz? Ini sudah apa ini, sudah agak mendesak barangnya. Sebenarnya jika anda bukan pelajar, belum wajib. Untuk orang kebanyakan belum wajib. Nanti ketika dia akan menikah, dia wajib mengkaji fikih nikah. Tapi karena anda adalah pelajar, thalibul ilmi, ya harus wajib. Semuanya harus kita pelajari dari sekarang. Nah, itu. Nah, dan nanti merasa, ya untuk apa Bu kita sekarang belajar fikih nikah, kan kita belum menikah lagi. Iya, ini sebagai modal dari sekarang. Tapi betul bagi orang kebanyakan, bagi mereka
yang wajib itu apa yang akan mereka hadapi saja. Oh, mereka akan menggalih, iya, fikih jual beli yang harus mereka pelajari. Oh, mereka akan safar, fikih safar mereka pelajari. Kapan boleh menjamak solat, kapan mengqasar, bagaimana cara jamak, cara qasar, harus dipelajari. Baik. In kana wa kadzalika fil buyu', demikian juga dalam jual beli, in kana yattajir min at-tijarah, jika dia berdagang dalam harta itu. Tab, wasil Nabil. Qila li Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, ala tusannifu kitaban fil zuhdi? Qala sannaftu kitaban fil buyu'i, yani az-zahidu may yataharraru 'an syubuhati wal makruhati bit tijarati wa kadzalika fi sa'iril muamalati wal khudrat. Baik. Qila, ada orang yang bertanya, itu ya, qila itu, ada orang yang bertanya atau ditanyakan kepada Muhammad bin Al-Hasan. Siapakah Muhammad bin Al-Hasan ini? Lihat nomor 7. Muhammad bin Al-Hasan. Nah, ini gunanya kita beli buku yang ada tahqiqannya. Kita langsung tahu siapa orangnya di sininya. Di buku itu ada enggak? Kan enggak ada. Nah, tapi juga itu bukan berarti bukunya nggak bagus ya, hanya ini lebih lengkap lah. Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Asy-Syaibani, asluhu min Harasta, ini kalau nggak salah, Qaryah Qurba Dimashq. Asalnya dari sebuah kampung bernama Harasta di dekat Dimashq atau Damaskus, Suriah sekarang. Sahiba Abu Hanifah, beliau menjadi sahabat dekat dan murid dari Abu Hanifah. Siapa Abu Hanifah itu? Man huwa Abu Hanifah? Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit adalah siapa? Muassis, pendiri mazhab Al-Hanafiyah. Anda perhatikan, kadang-kadang ada orang yang menyebutnya itu ketika dia mengatakan Imam Hanafi, sebenarnya bukan Imam Hanafi, Abu Hanifah nama aslinya. Adapun Hanafi itu sebutan bagi orang yang bermazhabkan mazhab beliau. Nah, itu perhatikan perbedaannya. Kita jangan sampai salah dalam hal ini, kita sebagai pelajar ilmu. Imam Hanafi tidak ada nama orang Hanafi. Ya ada Imam Abu Hanifah. Adapun Hanafi sebutan bagi orang yang bermazhabkan Abu Hanifah, Hanafiyah, begitu, Hanafi mufradnya. Baik. Jadi beliau ini adalah murid dekat dari Abu Hanifah. Ada 2 orang murid terkenal Abu Hanifah. Siapa yang kedua? Ini pertama ini. Siapa yang kedua? Abu Yusuf Al-Qadhi. Itu 2 orang murid yang sangat terkemuka dan terkenal oleh Abu Hanifah. Dan 2 orang itu yang beliau gembleng, beliau kader sehingga menjadi ulama besar setelah itu. Jadi dulu para ulama kita itu tidak sekedar memberikan ceramah terus habis, tidak, mereka mengkader sehingga ketika mereka sudah wafat ada pengganti mereka. Dan inilah diantara tujuan kita mengadakan majelis seperti ini. Nanti mana tahu ketika Ustadz Irli sudah meninggal, kan ada yang baru yang akan muncul nanti jadi guru di sini, kan? Insya Allah. Ya, walaupun tentu ini kan salah satu usaha kita dari segala banyak usaha juga daripada guru kita yang lainnya. Jadi itu ulama kita dulu. Dan yang unik adalah meskipun Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf Al-Qadhi murid dekat Abu Hanifah, namun beliau berdua itu tetap saja kadang-kadang berbeda pendapat dengan gurunya. Dan gurunya juga welcome saja, juga tidak merasa marah ketika muridnya berbeda dengan dia. Bukan guru namanya yang membentuk muridnya harus seperti dirinya. Tidak. Guru itu harusnya berusaha membentuk muridnya lebih baik dari dirinya, bukan seperti dirinya. Tapi tetap kata Abu Yusuf dalam sebuah kesempatan, kami itu biasa dengan Abu Hanifah ada majelis untuk muzakarah, mengkaji masalah, diperdebatkan begitu. Tapi nanti kalau sudah sampai kepada masalah istihsan, Abu Hanifah orang yang paling hebat, kami sudah diam saja lagi. Kalau sudah masalah istihsan, itu kami diam lagi. Dia paling hebat masalah itu. Tapi tetap dibuka peluang bagi murid untuk berbeda dengan sang guru, tentu dengan etika ya dan adab.
Makanya kalau di Hanafiyah itu, anak-anak kalau belajar fikih Hanafi, kita menemukan banyak pendapat. Katakan ini qaulu Abi Hanifah dan ini qaulu Muhammad bin Al-Hasan muridnya. Berbeda keduanya, tidak ada masalah. Tetap dalam satu mazhab Hanafiyah, meskipun ada perbedaan. Itu dulu lapangnya ulama kita ini. Baik. Jadi orang ada yang bertanya kepada Muhammad bin Hasan, apa kata orang itu? Ala tusannifu kitaban fi zuhdi? Wahai Muhammad, kenapa engkau tidak mengarang sebuah buku tentang zuhud? Ya, zuhud itu oleh banyak orang di masa itu kan apa yang dipahami oleh mereka? Ya, tidak punya harta, kemudian menjauhi dunia, menyendiri di tempat-tempat yang sepi, di hutan belantara. Itu yang zuhud, sebagian mereka begitu memahaminya. Jadi kata orang, wahai Muhammad bin Hasan, kenapa engkau tidak mengarang satu kitab tentang zuhud agar manusia ini lebih suka kepada akhirat, kan begitu? Dia jawaban beliau. Apa kata Muhammad bin Hasan? Qala sannaftu kitaban fil buyu'. Sudah saya karang. Apa itu? Saya sudah mengarang buku tentang jual beli. Aneh kan? Orang bertanya kepada beliau, kenapa engkau tidak mengarang kitab tentang zuhud? Kata beliau, sudah. Saya sudah mengarang buku tentang jual beli. Artinya bagi Muhammad bin Hasan, zuhud itu tidak berarti kita meninggalkan dunia. Zuhud itu artinya kita terjun ke dunia. Itu jual beli. Tapi ingat, terjun ke dunia bukan menjadi hamba dunia. Ingat kata ulama kita, az-zuhdu anta ja'al dunya baina yadaik atau fi yadik la fi qalbik. Az-zuhdu, zuhud itu adalah anta ja'ala, engkau jadikan ad-dunya, dunia itu fi yadik, di tangan engkau, la fi qalbik, bukan di hati engkau. Zuhud berarti kita kemudian meninggalkan dunia, tidak menikah, tidak berusaha, jadi orang yang kata orang kampung bujang lapuk di surau misalnya. Anda begitu yang zuhud itu. Zuhud itu kita terjun ke dunia tapi tidak menjadi budak dunia. Kata beliau, sanaftu kitaban, sudah dengan kitab jual beli. Yakni apa maksud dari Muhammad bin Hasan? Az-zuhdu man yataharraru anis syubuhat. Zuhud yang hakiki itu sesungguhnya adalah orang yang bebas dari syubhat. Dan orang tidak akan bebas dari syubhat kalau dia tidak mengerti fikih jual beli. Dia kadang bisa saja menipu atau dia ditipu. Kadang harga barang sekian dikatakannya sekian, begitu tinggi untungnya di raupnya dan sebagainya. Di zuhud yang hakiki itu apa? Orang yang terbebas dari syubhat. Wal makruhat fit tijarat, dan juga segala yang makruh dalam jual beli, dalam perdagangan. Wa kadzalika fi sairi al muamalat, dan begitu juga di seluruh jual muamalah yang lainnya. Wal hiraf, apa di hiraf? Hiraf dari kata hirfah mufradnya. Hiraf jamaknya, hirfah mufradnya. Apa arti hirfah? Skill atau apa namanya itu biasa digunakan untuk usaha tangan, kerajinan kah misalnya, pertukangan, itu namanya hiraf. Hirfah itu untuk yang menggunakan fisik, ya, kang kayu gitu misalnya, tukang pah itu hiraf. Lanjut Nabil. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu 'alaihi 'ilmu taharruzi 'anil harami fihi, wa kadzalika yuftaradu 'alaihi 'ilmu ahwalil qalbi min at-tawakkuli wal inabati wal khashyati wa ridai, fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Terus wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa al-mukhtassu bil insaniyati, ya, li'anna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fiha al-insan wa sa'irul hayawanati kasyaja'ah wal jur'ati wal quwwati wal judi
والشفقة وغيرها سوى العلم. Wa kullu man istaghala bi syai'in minha, setiap orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu darinya yang dari sini, dari perdagangan kah, dari muamalah kah, dari hirfah kah, yuftaradu alaihi, wajib terhadapnya ilmu taharruzi anil harami fihi, mengetahui apa yang membuat dia bisa terjauh dari haram, dari segala hal ini, yang haram di dalam muamalah, yang haram di dalam jual beli, haram di dalam hirfah dan sebagainya. Wa kadzalika, demikian juga yuftaradu alaihi, wajib terhadapnya ilmu ahwalil qalbi, mengetahui kondisi hati. Coba apa hubungannya antara ilmu tentang kondisi hati dengan ilmu jual beli? Coba. Kan dua hal yang berbeda sekilas itu ya. Kalau dikatakan ilmu jual beli dengan ilmu misalnya pengaturan keuangan, mungkin ada hubungannya. Tapi dengan ilmu hati, apa hubungannya kira-kira? Karena begini Ananda, ketika kita sedang melakukan jual beli atau kita dalam keseharian lah, ada banyak hal yang sebenarnya secara hukum fikih dia boleh, tetapi ketika dibawa kepada hati nurani, terasa ada yang tidak tepat begitu. Dia kurang pas rasanya, meskipun dia boleh secara fikih. Di sini penting kita mengetahui ilmu tentang hati. Inilah yang kata orang Minang apa namanya, raso, kearifan lokal. Dia tidak semuanya harus melihat kepada fikih, halal, haram, enggak begitu juga. Ada yang namanya rasa di sana. Segan kita sama beliau begitu. Coba kalau katakan Ustadz datang dari luar, di sini Ananda misalnya kan, Ananda ada seperti garam sini, sambil nyelonjor kaki. Secara fikih apakah itu haram? Menyelonjor ketika guru datang, kan tidak haram. Tapi secara etika apakah pas? Nah itu dia. Kita tidak hanya berpegang kepada halal haram saja, ada rasa di balik itu, sopan santun, keseganan. Juga kayak yang saya sampaikan dulu itu, ketika kita bawa kitab misalnya kan, kita begini juga nggak ada masalah, nggak ada haramnya, tapi tidak beradab. Masih begini bawa kitab gitu kan, nah, ada etikanya. Juga misalnya cium tangan kepada guru, apakah itu ada kewajibannya? Apakah ada perintah? Ya ayyuhat talamidz qabbilu aydiya muallimikum, ada begitu nggak? Nggak ada. Kan hanya etika saja, kita merasa berhutang budi kepada mereka-mereka yang telah memberikan kita ilmu, itu saja kan, juga ada masalah. Intinya apa? Bahwa tidak semuanya harus kita ukur dengan halal haram, enggak. Tapi di sana ada barometer yang lain, rasa, sopan santun, etika dan sebagainya. Taib. Jadi dia juga harus mempelajari ilmu tentang hati, ya seperti tentang tawakal, tentang inabah, bertaubat, bagaimana khasyah, rasa takut kepada Allah, ar-ridha, ridha dengan apa yang diterima, tidak merasa tidak menentang takdir begitu. Fa innahu waqi' fi jamil ahwal, karena semua ini ridha, tawakal, bertaubat, dosa dan sebagainya itu kita akan alami setiap hari, sehingga kita wajib tahu mengenai hal itu. Kalau begini kita lakukan, berdosa, berarti gimana cara bertaubatnya, kan gitu. Kalau kita menggunjingkan orang lain, gimana cara bertaubatnya? Jadi tidak bisa diabaikan ilmu tentang hati, perlu itu kita kaji. Kalau kita di merasa apa kitabnya tentang masalah hati ini? Kalau di IPK apa yang dipakai? Buku-buku tentang masalah pensucian jiwa lah katakan. Belum ya? Hah? Ayyuhal walad itu bisa juga, tapi itu lebih kepada ya pesan seorang ayah kepada anaknya tentang bagaimana hari-harinya dengan baik diatur dari mulai beliau bangun kan begitu. Bisa juga, nggak masalah. Kalau KMI kita apa yang dipakai untuk masalah hati? Belum ada lagi ya? Oh, ini apa yang dipakai? Tentang akhlak. Kalau Ananda misalnya memang tidak mendapatkan di sekolah, silahkan cari di luar.
penting itu. Atau Anda silakan diikuti kajian Ustadz di Payakumbuh secara nanti pakai Facebook ada itu. Kita di Payakumbuh mengkaji setiap bulan itu tentang tazkiyatun nufus yang kita seharikan dari Ihya Ulumuddin setiap minggu keempat dan kelima hari Sabtu malam. Baik, intinya Anda harus paham tentang ilmu hati, tentang bagaimana bertawakal, bagaimana bertaubat, bagaimana kita bisa redha dengan segala yang kita alami, tidak merasa kok begini ya Allah, kan begitu sebagian orang ya. Nah, itu. Baik. Wa syaraful ilmi la yakhfa 'ala ahadin. Keutamaan ilmu itu tidak lagi tersembunyi dari siapapun. Orang tahu semuanya lah, ilmu itu hal yang sangat mulia. Idh huwal mukhtassu bil insaniyah. Karena ilmu itu merupakan hal yang melekat pada kemanusiaan. Bukan manusia namanya yang tidak berilmu. Tentunya ilmu tidak harus berarti ilmu di sekolah, formal, tidak. Ilmu pokoknya tahu tentang bagaimana beribadah, tahu tentang kehidupan dan sebagainya. Lianna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fihal insan wasairul hayawan. Karena seluruh sifat, seluruh karakter atau ya sifat lah ya, khisal ini selain ilmu itu berserikat di dalamnya manusia dan hewan-hewan yang lainnya. Kita katakan kita berani, harimau juga berani. Kita kuat, apa yang kuat juga, gajah juga kuat. Kita kencang, kuda juga kencang. Sama kita dengan mereka dalam hal yang lain. Ilmu mereka nggak punya, gitu. Hanya ini yang membedakan kita dengan mereka. Ilmu tadi itu. Jadi kata pengarang bagus ini kalimatnya. Lianna jami'al khisali, karena seluruh sifat siwal ilmi selain ilmu yashtariku fihal insan, berserikat atau sama di dalamnya manusia, wasairu al hayawanat, dan hewan-hewan yang lain. Kasyaja'ah, berani misalnya, kita berani, hewan juga berani. Wal jur'ah, apa itu jur'ah? Apa beda antara syaja'ah dengan jur'ah? Syaja'ah berani, jur'ah apa? Sebenarnya secara bahasa mirip, tapi jur'ah lebih dimanakan sebagai lancang. Maka kalau misalnya ada seorang, katakanlah Ananda nanti kelas tampil ke depan, apa kata guru? Anta suja'. Nah, kita senyum. Suja' itu berarti berani, bagus itu, pujian itu. Tapi kalau anta jari, nah itu jangan senyum. Engkau lancang ini. Nah, kalau sudah lancang itu berarti kita berani juga, tapi beraninya berani yang negatif. Gitu. Jadi gunakan suja' untuk hal yang positif. Anta suja' itu bagus, pujian. Tapi kalau sudah anta jari, nah itu lancang lagi itu. Jangan senyum juga, itu berarti gurunya sudah marah itu. Itu bedanya. Kalau syaja'ah itu berani, jur'ah itu lancang, berani yang negatif. Wal quwwah, kekuatan. Al-jud, apa itu al-jud? Kedermawanan, ya. Asy-syafaqah, rasa sayang. Bahkan binatang pun juga punya rasa sayang kepada anak-anaknya. Wa ghairiha, dan selain yang ini nih. Kecuali ilmu. Nah, hanya ilmu yang membedakan kita dengan mereka, kan begitu. Artinya ini yang harus kita kejar. Baik, lanjut Nabil. Wa bihi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salam 'ala al-malaikati wa amarahum bis-sujudi lahu. Wa innama syarafa al-'ilmu li kaunihi wasilatan ila al-birri wat taqwa alladhi bihi yastahiqqu al-karamata 'inda Allah ta'ala was sa'adata al-abadiyyah. Baik. Kama qila lahzah Nabil Facebook. Dan dengannya apa? Wabihi, dengannya apa di sini? Nya ilmu. Ya, ingat kembali Anda untuk memahami kitab, Anda harus segera mengetahui kemana marji' dhamir, kemana kembali dhamir. Bihi ini kemana kembali tadi? Kepada ilmu. Dengannya ilmu itu azharallahu ta'ala, Allah menampakkan atau membuktikan, memunculkan fadla Adam, keutamaan Adam atau kelebihan Nabi Adam alaihi salam alal malaikah, terhadap para malaikat. Ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam,
kan mereka sujud, kecuali siapa? Iblis kan begitu. Nah, apa yang membuat Nabi Adam itu berhak dan layak disujudi oleh malaikat? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, itu dia. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Karena ilmu itulah Adam berhak untuk disujudi oleh malaikat. Tanpa itu sama saja, dan mungkin juga layak juga setan mengatakan, kenapa sesujud saya dari api, dia dari tanah? Karena ilmu itu yang membuat Adam ini berhak untuk dihormati oleh malaikat. Maka orang yang tidak berilmu, ya berarti itu. Wa amarahum bisujud, dan diperintahkan oleh Allah kepada mereka untuk sujud kepada Adam. Lahu, kepadanya Adam, ya. Wa inna syaraful ilmi bikaunihi wasilatan ilal birri. Sesungguhnya kemuliaan ilmu itu karena ilmu menjadi wasilah, sarana, jalan atau media ilal birri, kepada kebaikan. Ilmu saja tidak berbuah juga tidak ada gunanya. Harus berbuah dia, kebaikan, ketaatan, sosial dan sebagainya. Wa taqwa, dan juga ketakwaan, alladzi bihi, yang dengannya, apa coba? Nya ilmu. Ingat Anda, ada kaedahnya, marja' dhamir itu cari yang terdekat dulu, disimpan terdekat. Takwa, dan takwa yang dengannya apa? Nya takwa, gitu. Kita boleh ke ilmu kalau itu yang paling tepat, tapi kalau ada yang lebih tepat, yang lebih dekat, cari yang dekat, ya. Takwa yang dengannya, yang takwa itu yastahiqu al-karamah indallah, dia berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ingat dalam firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, wasa'adah al-abadiyah, dan kebahagiaan yang abadi. Oke, terus Nabil, kama qila li Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi biharil fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin minal birri wat taqwa wa'adulu qasidin, wa huwa al-ilmul hadi ila sunanil huda, wa huwa hisnu yunji min jami'i syada'idi, fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Ahsanta Nabil. Baik. Ini bagus, nanti Ananda hafal ini, dan Ustaz sarankan Ananda untuk coba mulai akrab dengan syair. Karena di situ letak indahnya bahasa Arab, di syair itu. Kalau nasar, kalau kalimat biasa kan itu biasa saja. Tapi kalau sudah syair itu indah-indah. Maka usahakan kalau talib masih ada